kekufuran, kesyirikan lebih dahsyat daripada pembunuhan. Jadi ada terjadi pergeseran makna di dalam pemahaman kita fitnah. Tapi kan gak salah juga Ustadz, bahwa berbohong besar itu adalah fitnah, betul. Tidak salah juga. Karena berbohong besar itu menimbulkan kerusakan besar. Tapi tidak semata-mata mana fitnah itu berbohong. Nah, ini yang salah. Ya. Kalau kita memahami atau sudah menjadi kebiasaan, kita memahami bahwa fitnah itu adalah berbohong. Enggak segitu saja arti fitnah. Dia menjadi betul fitnah karena menimbulkan kerusakan. Kita tahu negara-negara barat itu adalah negara-negara yang memproduksikan barang-barang dijual untuk kita. Apalagi Indonesia adalah konsumen terbesar dunia. Sabah ipegak surat izin berlaku untuk kalap melhertuh jutaan orang di pulau. Sabah surat izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أعوذ بك من أن أذل أو أذل أن أزل أو أضل أن أجهل أو يجهل علي أن أظلم أو أن أظلم. Para hadirin sidang jamaah salat subuh yang Allah muliakan, Allah sayangi dan Allah rahmati selalu. Alhamdulillah dengan izin Allah perjumpakan kita kembali di subuh yang mulia ini. Kita memulai subuh kita dengan salat subuh berjamaah. Kita memulai hari kita dengan salat berjamaah di masjid. Ya, mudah-mudahan Allah istiqamahkan iman kita di jalan Allah. Dan Allah jadikan kekuatan, berikan kekuatan anugerah kepada kita untuk mampu senantiasa beribadah, berbuat taat kepada Allah. Dan Allah ringankan bagi kita semua hal tersebut. Karena di antara nikmat Allah yang paling besar itu juga adalah kemudahan, keringanan
bagi seorang hamba dalam mengamalkan amal soleh. Itulah yang disebut dengan ulama akidah dengan al-lutf. Al-lutfu itu adalah Allah Maha Al-Latif. Sifat al-lutfu itu Allah berikan kemudahan, berikan jalan bagi seorang hamba, kemudahan baginya dalam berbuat maksiat, dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kemudahan yang Allah berikan kepada seorang hamba dalam berbuat taat kepadanya, inilah lutf juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam hal ini berbuat taat kepadanya dalam apa saja bentuk ketaatan itu. Mari sama-sama kita meniatkan i'tikaf di masjid, ya, sama-sama kita meniatkan menunggu salat syuruk, dan sama-sama kita meniatkan menuntut ilmu. Insyaallah sejenak kita beberapa menit ke depan kita dituliskan berada di dalam ibadah, karena niat-niat kita semua itu adalah bagian daripada kebaikan dan juga ibadah yang disuruh di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, kami ingin melanjutkan apa yang semalam pernah kita sampaikan, sambil kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, sambil kita juga mempertanyakan daripada atau menjawab beberapa pertanyaan yang memang selama ini banyak ditanyakan kepada kami sendiri, dan kami ingin menjawab. Mudah-mudahan ini juga memberikan jawaban kepada para hadirin yang memang mungkin muncul pertanyaan di dalam benak, dalam pikiran, apa yang terjadi selama ini dengan saudara kita di Gaza, yang merupakan ibrah bagi kita semua, pelajaran bagi kita semua, bagian daripada perjuangan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tidak terlepas daripada bagian umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghadapi cabaran kehidupan yang sangat luar biasa. Kita lihat dalam hal ini ayat dalam surat Ali Imran. Untuk menjawab pertanyaan yang orang menanyakan, kalau seandainya mereka tidak memulai peperangan, maka tidak akan terjadi banyak korban, tidak akan terjadi banyak orang yang harus berhijrah atau harus berpindah rumah, tidak akan terjadi kerusakan yang kita lihat saat ini. Kita lihat kepada firman Allah dalam surat Ali Imran 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Wallahu yuhyi wa yumit, wallahu bima ta'maluna basir. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Mungkin ada di antara kita sendiri yang mengatakan, atau sekelompok orang yang mengatakan bahwa itu kan benar apa yang kami sampaikan, bahwa kalau seandainya mereka tidak memulai menyerang, tidak memulai untuk berperang, maka tidak akan ramai orang yang terbunuh, tidak akan ramai orang yang jatuh korban. Bahkan ada di kalangan umat Islam yang bukannya membantu saudaranya yang sudah diuji oleh Allah demikian, ada yang menyalahkan saudaranya loh. Ya. Ada yang menyalahkan saudaranya yang muslim, padahal dalam berperang melawan kafirah yang kita sampaikan ayat tadi malam, bahwa fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Yang satu fi'ah, yaitu kelompok berjuang fi sabilillah, yang satu lagi kafirah, betul-betul kafir. Yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Nah, bagi orang yang menyatakan demikian, kami ingin menjawab dengan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang kafir
yang mereka berkata kepada kawan-kawan mereka. Nah, kepada teman-teman mereka. Orang kafir nih berkata kepada teman-teman mereka, "Idza darabu fil ardi." Apabila mereka melaksanakan perjalanan untuk tijarah keluar, ya. Au kanu ghuzza, atau mereka melakukan peperangan. Lau kanu indana ma matu, kalau seandainya mereka tidak berangkat, tidak pergi dan diam saja di sisi kami bersama kami, ma matu wa ma qutilu, maka mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Allah sampaikan, jadi orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, mereka ketika kawannya pergi dalam perjalanan jauh untuk berniaga misalkan, ternyata mati di tengah jalan. Atau dalam kasus yang lain, teman-teman mereka pergi untuk berperang. Ternyata ketika berperang banyak yang mati. Ini orang kafir nih. Nah, lalu temannya yang tidak pergi berniaga jauh, yang di kampung saja tinggal, atau tidak pergi berperang, diam saja di rumah. Nah, orang kafir yang diam di rumah ini bilang kepada kawan-kawannya, kalau seandainya mereka nggak pergi, kalau seandainya mereka nggak berperang, maka mereka nggak akan mati, nggak akan terbunuh. Seperti kita ini. Allah sampaikan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadi seperti orang-orang kafir itu yang mengatakan kepada kawan-kawannya bahwa kalau enggak pergi begitu dan enggak berperang enggak akan mati, ya, enggak akan terbunuh. Nah, kenapa? Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, agar Allah membiarkan mereka mengatakan demikian, ya. Yang demikian itu akan menjadikan hasratan fi qulubihim, akan menjadi penyesalan dalam hati dan diri mereka. Nah, perkataan yang seperti itu di kalangan orang kafir sesama mereka, itu akan menjadi penyesalan yang bertambah-tambah di sisi mereka. Jadi musibah mutamahlum, maka adanya penyesalan dengan perkataan seperti itu. Bagi orang kafir sesama mereka bertambah penyesalan. Ini hari ini ketika saudara kita sudah seperti yang kita tahu bahwa jangan ada orang muslim mengatakan bahwa nah kalau enggak mereka menyerang mereka enggak akan seperti ini. Itu perkataan orang kafir sesama mereka. Kalian orang mukmin jangan seperti itu kata Allah. Mau? Hah? Ya. Nah, justru Allah katakan apa? Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kata Allah. Allah sampaikan kepada orang mukmin, Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan sungguh Allah dengan apa yang kalian kerjakan Allah Maha melihat. Nah, Jangan kalian orang-orang mukmin mengatakan demikian. Yang demikian itu orang kafir yang ngomong. Ya. Tapi orang mukmin yakin dengan apa? Wallahu yuhyi wa yumit. Hai, yang pudip pemati Allah bah. Kena ya komentar lidrona. Kena ya pegah lidrona. Ya. Jangan Anda menambah kesedihan bagi orang mukmin. Tidak. Itu Allah katakan bagi orang kafir, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, agar Allah tambahkan penyesalan dalam diri mereka. Bagi orang kafir yang mereka sesama mereka saling menyalahkan, yang gara-gara kayu mereka, gara-gara kapegah mereka, gara-gara ipegah lewanya, maka ditanya wetino, kahe abih pempeng tanya tanya bantu. Gara-gara yang mau perang awaknya pempeng tanya abih. Nah yang laginya saudaraku yang dimuliakan Allah. Tapi dah bantu lagi tanya, ya. Sabi dah piyah dah bekile getanyo, ya. Menyahana nya enggak hana piyah dah bekile getanyo, hana susah umat. Nah yang saudara lu nah yang laginya.
Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, agar Allah tambah penyesalan dalam hati mereka. Itu orang kafir. Orang mukmin enggak seperti itu. Allah katakan la takunu kalladzina kafaru. Jangan kalian orang mukmin jadi seperti orang kafir seperti itu yang kejadiannya seperti. Tapi orang mukmin apa juga? Qul wallahu yuhyi wa yumiit. Tapi apa yang tanya pegang? Allah menghidupkan, Allah mematikan. Selesai urusan. Dengan mudah. Sikret ayat, te'im katanya mandum. Fikir ke yang gak kesyara akibat. Dan Allah maha mengetahui, maha melihat itu semua. Wala in kutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Apabila kalian dibunuh di jalan Allah, mati di jalan aw muttum, atau kalian mati di jalan Allah, la maghfiratun minallah, maka bagi orang mukmin la maghfiratun minallah, dia sudah pasti ada pengampunan di sisi Allah, wa rahmatun, dan bahkan rahmat, khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan daripada dunia ini. Orang mukmin begitu, udah mereka sudah wafat syahid, mereka sudah mendapatkan keampunan daripada Allah dan mendapatkan rahmat di sisi Allah. Ya. Dan bahkan lebih baik daripada apa yang sedang kita cari hari ini dikit-dikit. Yang uronyo katanya betapa baju-baju tak kira kena tak kira gede merempak, lebih god yang merempak le urang yang kasyahid daripada yang tanya merempak. Kita pegah ba urang yang ken yang mengatakan bahwa kalau mereka enggak begini, enggak begitu. Yang sudah didapatkan oleh saudara kita yang telah syahid itu lebih baik daripada apa yang uronyo tak kira-kira selagitanya tak minta baca-baca. Rahmat yang mereka dapatkan, pengampunan yang mereka dapatkan. Kepa pula. Kepa pegat umat merasa semakin mentambah musibah dengan haba kitanya. Jangan. Nah. Ini pesan iman saudaraku yang dimuliakan Allah. Dalam ayat, banyak ayat-ayat yang Allah turunkan masa lalu itu untuk menyikapi apa yang terjadi di masa-masa kemudian sampai mungkin masa kita. Inilah makna kita mentadabburi ayat-ayat Allah demi apa? Menjaga iman umat ini. Jangan tergoyangkan dengan adanya fitnah musibah ataupun kondisi yang terjadi dalam umat saat ini. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun, kalaulah kalian mati ataupun terbunuh, la ilallahi tuhsyarun, maka kepada Allah semuanya akan dibangkitkan. Nah, ini jawaban iman namanya. Ya, jawaban orang mukmin, jawaban iman. Ya, semua akan dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal syahid fi sabilillah, maka dapatkan pengampunan dan juga rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah sampaikan, yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Ya. Bahkan orang-orang yang telah syahid itu memberikan kabar gembira, ya, kepada orang-orang yang belum ikut serta dengan mereka. Ya, beri kabar gembira. Ya, sungguh mereka sangat senang, ya, dengan yaitu farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka gembira dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dan bahkan ingin memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum syahid, yang belum mengikuti mereka. Nah, itu kita sikapi dengan sikap iman saudaraku yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kami ingin mempertanyakan dan juga ada yang dipertanyakan tentang di dalam Islam bagaimana kita menyikapi, ya, keadaan bala dan musibah yang terjadi di dalam kehidupan. Ini jawaban lebih umum lagi, bukan cuma masalah perang, tetapi musibah secara umum yang terjadi pada umat manusia, baik bagi orang mukmin ataupun bagi orang kafir itu sendiri. Nah, karena masalah musibah ini, masalah keujian berat dalam kehidupan, ini sering menjadi cobaan bagi iman seseorang. Nah, apa hikmah-hikmah daripada situ yang Allah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Yang pertama adalah kami sampaikan dalam surah Al-Ankabut, ya.
Allah berfirman, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia ini menyangka mereka itu akan dibiarkan mengatakan amanna, mengatakan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah. Yuftanun di sini adalah fitnah, ya. Fitnah, saudaraku yang dimuliakan Allah, bermakna yuftanun dalam Al-Quran, dalam hadis, ya. Kita dalam bahasa Indonesia ada perbedaan makna fitnah dengan bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Fitnah dalam bahasa kita hari-hari Indonesia itu makna fitnah sudah kita pahami adalah nyan fitnah, artinya apa? Bohong, nyan dusta, hana butoi menan, nyan dapat fitnah. Di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, perkataan dusta dan bohong besar itu disebut dengan buhtan. Buhtan. Adapun fitnah itu apa? Fitnah ini adalah kondisi kerusakan berat yang terjadi baik secara fisik dan non fisik. Kerusakan berat, ya, binasa rayu, ya, itu disebut dengan fitnah. Terjadi dengan, ya, seperti hancur kondisi fisik, ya, seperti saudara kita di Gaza, secara fisik mereka hancur, ya, itu fitnah bagi mereka. Fasad, bermakna fitnah itu bermakna fasad, kehancuran. Atau kerusakan non fisik. Non fisik seperti rusaknya standar hidup, rusaknya akidah dan keyakinan yang benar, ya. Maka kekufuran, kesyirikan itu fitnah. Di dalam ayat yang Allah sampaikan bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat dari apa? Dari pembunuhan. Itu bukan makna fitnah bohong. Ayat itu bukan mengatakan bahwa bohong lebih berat daripada itu, bukan. Tapi maknanya adalah al-fitnatu asyaddu minal qatl, kekufuran, kesyirikan lebih dahsyat daripada pembunuhan. Jadi ada terjadi pergeseran makna di dalam pemahaman kita fitnah. Tapi kan gak salah juga Ustaz, bahwa berbohong besar itu adalah fitnah, betul. Tidak salah juga. Karena berbohong besar itu menimbulkan kerusakan besar. Tapi tidak semata-mata mana fitnah itu berbohong. Nah, ini yang salah. Ya. Kalau kita memahami atau sudah menjadi kebiasaan, kita memahami bahwa fitnah itu adalah berbohong. Enggak segitu saja arti fitnah. Dia menjadi betul fitnah karena menimbulkan kerusakan. Makna fitnah itu sendiri adalah menimbulkan kerusakan besar, baik fisik atau non fisik. Orang yang keyakinannya salah atau standar baik dan buruk sudah tidak ada lagi. Yang nye sansang kon, yang kon sansang nye, yang butoi sansang salah, yang salah sansang butoi. Itu fitnah sudah tuh. Itu kerusakan non fisik yang paling besar dalam hidup pada saat yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Rusak itu. Tapi non fisik, ya. Begitu. Jadi Allah sampaikan di sini bahwa, ya, apakah manusia ini menyangka kalau mereka itu akan dibiarkan mengatakan beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah dengan fitnah-fitnah dalam kehidupan. Fitnah di sini itulah munculnya hal-hal yang tidak sesuai dengan kadang yang kita harapkan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh telah kami uji, kami coba orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka mestilah Allah mengetahui, ya, orang-orang yang jujur dan benar, dan Allah mengetahui orang-orang yang berdusta. Nah, di antara maksud dan hikmah daripada Allah menguji orang-orang beriman itu sendiri, beriman kita tapi diuji dengan kehidupan ataupun dengan hal-hal yang berat dalam hidup. Untuk apa? Untuk Allah mengetahui mana orang-orang yang jujur dan benar dan mana orang-orang yang berdusta dan bohong. Ya,
ayat-ayat ini banyak kita dapatkan modelnya begitu. Supaya Allah mengetahui, supaya Allah menguji, ya, supaya Allah seperti ayat ini nih, jelas ini. Supaya Allah pasti mengetahui dengan itu siapa yang benar, jujur, siapa yang berdusta dan berbohong. Pertanyaannya, memang Ustaz kalau enggak diuji begitu enggak ketahuan, Allah enggak tahu. Ya. Nah, ini juga kami ingin sampaikan, ini mengganggu akidah juga ini. Ya. Jadi Allah menguji dengan ujian perang, dengan gempa, dengan musibah seperti Covid yang sudah lalu, supaya ini kan fitnah juga tuh. Itu semua fitnah tuh. Gempa fitnah, kemudian juga banjir fitnah, kemudian Covid yang sudah kita alami yang subhanallah sangat luar biasa, itu juga dalam kehidupan kita, itu juga fitnah. Misalkan ya, kalau kita katakan agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar jujur, beriman, siapa yang dia itu berbohong dengan imannya. Justru ketika diuji, jadi kafir dia. Ketika diuji, keluar dari iman. Bukannya diuji bertambah iman, tapi ada orang ketika diuji keluar dari iman. Agar Allah mengetahui. Pertanyaannya, memangnya kalau Allah enggak menguji, Allah enggak tahu? Nah, bagus. Ini perlu untuk kita pahamkan. Kalaupun Allah tidak menguji, Allah tahu. Masa Allah tidak tahu? Sebelum kita lahir aja sudah tahu. Allah tahu dengan kita. Alimul ghaibi wa syahada. Allah Maha mengetahui sebelum terjadi, bukan cuma setelah terjadi. Ya, kalau dikatakan Allah mengetahui setelah terjadi, kita juga demikian kan? Setelah terjadi sebuah kejadian baru tahu. Sebelum terjadi tidak tahu. Bertoh ban motor. Pajan tanya depu bertoban. Setelah terjadi. Sedang terjadi dan setelah terjadi. Sebelum terjadi, ni depunya bertoban yo. 5 menit tu, cium tu, nana depu hana. Ya, prediksi na bahwa nyo ka tak nyo. Nyo ka itu bik beneng, ka abeh tak nyo bertobat dalamnya ni. Pajan terjadi, home. Ilmu Allah mengetahui sebelum terjadi sesuatu. Jadi ketika diuji agar Allah mengetahui maknanya apa. Nah, para ulama tafsir mengatakan, ini supaya jadi kunci banyak ayat-ayat seperti ini yang kita dapatkan dalam Al-Quran, menimbulkan pertanyaan banyak orang. Maknanya adalah supaya Allah buktikan pada manusia itu sendiri apa yang Allah tahu kalau seseorang itu benar dia dengan imannya atau dusta dia dengan imannya. Pembuktian secara real bagi manusia itu sendiri dan bagi orang itu sendiri. Bagi orang itu sendiri bahwa betul kan gatanya pembohong. Bukti dia punya kalau leh tujuknya lagi nyo drone. Ya, setelah diuji begini kamu jadinya. Dia sendiri membuktikan bagi dirinya sendiri. Dan orang lain juga bisa menyaksikan pembuktian bahwa dia itu jujur dengan imannya atau dia berdusta dengan imannya. Sehingga nanti di hari akhirat dia tidak bisa membantah. Kenapa? Sudah terbukti. Nah, bukan bermakna Allah kalau enggak diuji begitu Allah belum tahu dia benar atau jujur. Itu mustahil. Secara akidah enggak mungkin karena Allah mengetahui sebelumnya. Maknanya adalah supaya Allah buktikan dengan pengetahuan yang real bagi siapa saja dan juga bagi dirinya. Kalau Allah mengetahui dia itu bohong, buktinya lihat setelah ujian diberikan, dia itu imannya ternyata tidak ada. Ya, kalau nah, saudaraku yang dimuliakan, ini salah satu hikmah pelajaran adanya kondisi fitnah terjadi dalam kehidupan. Semestinya kita semua paham bahwa dan kita tahu dengan adanya fitnah dalam hidup, iman kita harus dijaga dan mempertebal iman kita. Saudara kita di Gaza telah membuktikan kondisi itu. Ini harus jadi pelajaran bagi kita semua ini. Ya, membuktikan kondisi itu. Dan mudah-mudahan orang Aceh juga dulu telah membuktikan pada saat diuji dengan gempa tsunami itu, ya, orang Aceh kukuh dan kuat menjaga imannya. Ya, saudara kita di Gaza telah membuktikan juga demikian. Kukuh dan kuat menjaga iman mereka.
tidak dapat kita sembunyikan kesedihan kita pada saat melihat saudara kita di Gaza. Ada satu orang yang sudah viral, bapak-bapak sudah lihat. Dia menggendong cucunya. Dia tersenyum dengan mayat cucunya, ya. Ya, sebelum dikafankan dia gendong-gendong, kemudian dia bercerita dengan cucunya, kemudian dia biasa waktu dia hari-hari si kakek ini selalu merapikan rambut cucunya, maka sebelum dikafan dia rapikan juga. Nah, dengan tersenyum dia sampaikan itu semua, ya. Kalau bukan gara-gara iman, mana sanggup orang? Ya. Kalau bukan karena kekuatan iman, mana sanggup? Ya. Karena kekuatan imanlah, bertambah iman mereka. Benar. Dari sini kita sendiri menjadi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu." Kita juga membuktikan bahwa betul-betul mereka itu adalah benar dengan iman mereka, jujur dengan iman mereka kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Bahkan ada yang bilang bahwa sampaikan kepada Nabi kalau kami rindu padanya, kita akan ngumpul nanti. Sampai begitu ngomongnya. Ya, sampai begitu mereka ngomong. Ya. Karena apa? Yakin akan hari akhir. Yakin akan hari akhirat. Nah. Kemudian di dalam surat Al-Hajj juga Allah sebutkan dalam ayat ke-11, ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Nah, ini pelajaran iman. Tidak mengalami fitnah saat ini. Wallahu alam, kita tidak tahu ke depan. Mudah-mudahan Allah jauhkan fitnah yang berat dalam hidup kita. Nah, di antara manusia ada yang menyembah Allah itu dengan berada di tepi, kata Allah. Harf ala harf, berada di tepi. Kalau terjadi dengannya kebaikan yang dia harapkan dengan imannya, itma'an nabi, maka dia merasa tenang. Ya. Kenapa? Kan? Tanya meiman pasti merempok yang gak-gak juga. Tenang. Ya. Wa in asabahu fitnah, kalau tertimpa padanya fitnah, nah kan fitnah kan? Fitnah di sini bermakna apa? Kan bukan bohong, bukan dusta. Fitnah kerusakan hidup. Kalau terjadi padanya kerusakan hidup, ya, inqalaba ala wajhi, berbalik ke belakang dia, ya, khasirat dunia wal akhirah, berbalik ke belakang. Artinya apa? Hilang imannya. Kalau kita taklong, kalau lagi orang hana ingat, lagi orang hana iman. Apabila dengan imannya, ya, bertambah ada kebaikan seperti yang dia harapkan, lagi harap merempah, menyebarkan gemekat, dia bertaubat, dia katau masjid, ka rajin solat, ka rajin berzikir, ingat Allah, mutamah haju, paji gebuka kedai yang mutamah haju, enggak pegah ada mangan pegah. Nah, kata menyebagah ada taubat tanya, kau buka kedai tambah tulung, yang memang mengatanya. Tapi setelah bertaubat ataupun setelah dekat dengan Allah, justru terjadi fitnah dalam hidup. Maaf cakap, kamu ceri dengan perumah. Kemudian nanti perdagangan pun yang berokonyo kahanali. Gimana deh? Berokah hanan to masjid buka toko tamah-tamah aju. Ya, tapi bahkan tamah perumah pi tamah wateka to dengan masjid kacri keno ceri gede yang pun pi kacri si nanali. Ya, toko-toko kapaya to misalnya buka. Gimana deh? Allah sampaikan, orang-orang yang ketika diuji, in asaba fitnatun inqalaba ala wajhihi, ketika dia diuji dengan fitnah seperti itu, inqalab, jadi berubah balik total, akhirnya dia lepas dari imannya. Justru hanali pak nenanya, mutamah susah udip belum le to masjid, le rajin ibadah, le tinggalkan nyoje, tinggalkan riba, tinggalkan hana betunya, tinggalkan sabai-sabai jamun tom pernah yang hanali. Ternyata mutamah susah udip belum. Ya. Berbalik dia tanggalkan imannya, dia tanggalkan jalan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sampaikan, inqalaba ala wajhi, nyoka mutar balik dia. Ya. Allah sebutkan ini orang
yang dia itu ya'budullah ala harf, orang yang menyembah Allah berada di tepi. Mbak Binih katanya, hana betul-betul tidak siap dengan segala konsekuensi di jalan taat, segala konsekuensi di jalan iman. Kalau ada yang sesuai dia harapkan, ya alhamdulillah. Enggak sesuai dengan yang dia harapkan ketika dia beriman beribadah kepada Allah, siap dia. Nah, ini baru jujur orang beriman. Ya, tidak mencari keuntungan daripada iman dengan maksud udahnya. Ya. Khasirat dunia wal akhirah. Allah sampaikan orang-orang seperti ini adalah orang yang merugi. Khasirat dunia, merugi di dunia, merugi di akhirat. Ketika rugi di dunia dia tanggalkan iman, ketika di akhirat ada tahu apa itu khasirat dunia wal akhirah. Dunia rugo, akhirat rugo. Allah sampaikan, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang amat besar, kata Allah. Jadi orang beriman itu orang enggak berada di tepi, tapi di tengah-tengah. Siap dengan segala konsekuensi hidup. Selama itu berada di jalan iman. Jangan berada di tepi. Ukuran orang abang pintu menyempai utama menyapai kudubit. Ya, hana betul-betul gedang udalam, tamang-tamang ambil segala konsekuensi. Ya, berada di tengah jalan taat, berada di tengah jalan taat, ambil segala konsekuensi. Tuh pelajaran iman. Saudaraku yang dimuliakan Allah dalam kehidupan. Mesti kita sampaikan ini sebelum kadang fitnah itu datang dalam hidup. Jangan sampai tanya terdengarnya kalau fitnah terjadi kanyan dengannya. Saat-saat mungkin mudah-mudahan Allah dengan kita iman seperti ini, yakin seperti ini justru enggak jadi diuji sama Allah. Hana pun tak uji li, kaitoh. Hana pun tak uji li, hana pun diuji li oleh Allah pakai kamahonya. Kadang ada orang yang harus diuji karena hana moholo, hana doa. Mudah-mudahan dengan tanya yakin iman seperti ini, konsekuensi kita juga siap. Kalau begitu saya siap mengambil segala konsekuensi di jalan taat, di jalan iman. Akhirnya Allah tidak memberikan ujian-ujian berat dalam kehidupan kita. Kenapa? Jika jelas dia akan sudah azam dengan konsekuensi imannya. Mudah-mudahan Allah pujuk adanya. Nah, ini dia konsekuensi iman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah. Kita syuruk jam berapa? 25 ya? 25. Baik. Maka di akhir sebelum tanya jawab, adalah kisah sedikit saja saya ingin sampaikan ya. Kalau begitu Ustaz, apakah kita boleh untuk meminta kepada Allah untuk supaya diuji saja oleh Allah supaya nanti ya katanya nyakong iman dia. Ya Allah nuji lun supaya kong iman lun. ya Allah nuji lun supaya nu ampun lun. Karena kan orang-orang yang dapat ujian diampuni oleh Allah, dapat rahmat. Ya, seperti ayat-ayat tadi. Nah, kita lihat kisah seorang sahabat Nabi ini, kisah yang sahih ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seorang sahabat yang sakit kurus kering. Jadi sakit sudah kurus kering, sudah lama sakitnya. Cik memang tinggal kuning atau nah, ternyata ada juga para sahabat yang memang sakitnya seperti itu. Suatu hari dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitnya sudah lama, hana boleh sakit. Ya, ketinggal kuning atau bahasa katanya. Ya. Lalu Nabi ketika mengunjungi sahabat yang sakit ini, Nabi tanya pada sahabat ini. Nabi melihat ada sesuatu yang janggal di sini. Apa pertanyaan Nabi? Hal kunta tad'ullah bi syai' au tas'aluhu iyyahu? Adakah engkau meminta sesuatu kepada Allah secara khusus, kata Nabi. Kata natong tam laki tipu Allah sehingga Allah beri sakitnya. Apakah kamu pernah meminta kepada Allah sesuatu sehingga Allah berikan sakit ini kepadamu sehingga belum sembuh sampai saat ini? Ya. Faqal, ya, Nabi tanyakan ini, ya. Qala na'am, kuntu aqulu. Ya Rasulullah, betul. Aku pernah meminta sesuatu kepada Allah. Nah, apa permintaannya? Kuntu aqul, Allahumma ma kunta mu'aqibi bi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Aku meminta kepada Allah, ya Allah,
apa saja hukuman yang akan engkau berikan kepadaku di akhirat nanti, persegerakanlah di dunia ini. Hai utun di akhirat tengah, hai luntun di akhirat tengah. Nabi aja ino mumpung di dunia, baik nabi di akhirat. Saking imannya ya, saking imannya bahwa yang Allah berikan apa saja yang fitnah ataupun ujian yang Allah berikan di dunia itu akan mendatangkan rahmat, sehingga dia berdoa kepada Allah, ya Allah, yang jatah nujuk di akhirat tengok nujuk je ino, baik di akhirat tengok, berat di akhirat I don't know. Ya, dia berdoa kepada Allah seperti itu dengan imannya ya. Kan imannya kuat ini. Bahkan dia meminta kepada Allah yang tinggal bahuranya oleh ya. Mudah-mudahan keampunan bisa dia dapatkan. Nah, fa'ajilhu li fid dunya, faqala Rasulullah subhanallah. Nabi ketika mendengar pengakuan dari sahabat ini yang sakit ini ya, pengakuan dia berdoa seperti itu kepada Allah, Nabi mengucapkan apa? Subhanallah. Ya. Subhanallah. La tutiqu, la tastati'u, afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Kata Nabi apa? Subhanallah. Kamu tidak sanggup, kamu tidak mampu. Ya. Menan. Han sanggup katanya. Han mampu kata ada tanggungnya. Ya, ka bangka tegaiman ka terlanjur si laki laju fitnah. Laki laju punya ujian. Cik. Kunci menan. Ya, ni kala orang beriman diajarkan hal yang wajar, hal yang real. Kalau diuji siap. Enggak diuji, jangan minta. Baik tak berkara tu, baik. Yuna sahabat yang maaf cakap dawan sahabat ge perkara ge, laki laju ino, ya. Nabi mengatakan subhanallah, jangan, kamu enggak sanggup. Kamu akan sanggup meminta seperti itu kalau diberikan sama Allah, enggak sanggup, jangan. Kenapa engkau tidak berdoa? Nah, kata Nabi, yang pernah oleh Nabi. Kenapa engkau tidak berdoa dengan doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa engkau enggak mendoakan seperti itu? Ya Allah, berikanlah kebaikan bagiku di dunia dan juga di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Itu doa lebih benar, lebih lebih pertengahan. Hana katanya utam laki yang hana-hana ya. Yang kita minta, ya Allah, kebaikan bagiku di dunia, kebaikan bagiku di akhirat. Walau nanti diberikan kebaikan dengan cara yang mungkin tidak kita sangka, dengan cara yang tidak kita harapkan, ya. Ada mungkin diberikan kebaikan seperti yang kita harapkan. Itu semua kebaikan, itu saja doanya. Jangan minta fitnah, jangan minta ujian dari Allah, jangan. Nah, ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin itu betul-betul stabil dia. Kalau diuji siap, betapapun berat ujian itu, bertambah imannya. Kalau seandainya tidak diuji, dia tidak meminta. Ya, dia bersabar dengan itu semua. Ya, inilah pribadi agungnya pribadi mukmin, pribadi muslim, saudaraku yang dimuliakan Allah.